Serangan-serangan ataupun fitnah keji yang sering dilontarkan oleh para pembenci terhadap Bapak Jokowi dan keluarganya akhirnya berhasil memancing kemarahan para loyalis Jokowi ataupun rakyat Indonesia yang mencintai Jokowi. Nah, pada kesempatan kali ini ada narasi yang kemudian menurut saya sangat menarik dan sangat menohok yang kemudian disampaikan oleh netizen, dan juga ada salah seorang netizen yang kemudian marah besar atas perlakuan yang telah kalian lakukan terhadap Bapak Jokowi dan keluarganya. Tidak hanya kepada Bapak Jokowi, akan tetapi kepada Ibu Iriana. Fitnah keji dan menjijikkan yang kalian lontarkan dengan mengatakan bahwa Ibu Iriana doyan terong muda, doyan brondong, dan Ibu Iriana asik bagi-bagi apem kepada 5 orang brondong. Ini sangat menjijikkan. Ini fitnah yang tidak seharusnya kalian lontarkan. Ketika kalian benci, jangan pernah menyerang personal seseorang. Bayangkan saja, ketika saudara perempuan kalian, ketika keluarga kalian, ketika ibu kalian yang kemudian difitnah, bagi-bagi apem, doyan teron muda, pasti juga kalian akan merasa sakit hati. Dan seperti itu juga yang kemudian dirasakan oleh para loyalis ataupun para pecinta Jokowi. Jadi tak perlu berpanjang lebar, seperti apa videonya kita simak berikut ini. Ini ada satu model pemimpin di Indonesia yang menurut saya bisa menjadi benchmark bagi para pemimpin yang lain. Pemimpin ini saat ini sudah tidak lagi punya kekuasaan formal, sudah tidak secara legal menjadi pemimpin, tetapi dia meskipun sudah tidak lagi menjadi pemimpin yang menjelek-jelekkan dia, yang menyudutkan dia, yang memojokkan dia, itu masih ada saja dan semakin banyak. Ya, pemimpin itu adalah Joko Widodo. Saya kebetulan seorang pemimpin perusahaan, ya, saya termasuk yang saya menjadikan Jokowi ini sebagai satu model pemimpin yang bisa menjadi cermin buat kita semua sebagai seorang pemimpin, ya. Jadi Jokowi ini sejak dia menjadi pemimpin itu sudah disudutkan, diberikan tuduhan-tuduhan yang negatif. Dia disebut-sebut sebagai anaknya PKI. Ibunya disebut-sebut sebagai tokoh Gerwani. Ya, kemudian dia juga dianggap punya ijazah palsu. Kemudian pada pilkada, pilpres kemarin, ya, dia dianggap sebagai orang yang memanipulasi keputusan MK. Ya, kemudian anaknya dianggap sebagai anak haram konstitusi. Yang terakhir dia dinobatkan sebagai salah satu nominator pemimpin korup di dunia oleh salah satu LSM internasional, yang belakangan LSM itu mengklarifikasi, ya, apa yang dia rilis, ya. Intinya diklarifikasi dan dia mengatakan bahwa tidak ada bukti, ya, terkait dengan Joko Widodo. Nah, yang perlu kita jadikan cermin sebagai seorang pemimpin adalah apa? Jokowi ini meskipun disudutkan, dijelek-jelekan, dinarasikan yang negatif, ya, dia tetap tidak bergeming, dia tetap tidak merespon semuanya itu. Dia tetap fokus bekerja. Ya, ini yang disebut sebagai pemimpin yang kalau dalam bahasa Jawa itu tatak, ya. Dia tetap bekerja, yang penting dia membuktikan dengan kerja nyata. Tidak mudah pemimpin itu punya mental seperti ini, ya. Jadi dia tidak responsif, ya. Dan menurut saya Jokowi ini termasuk tipe pemimpin yang dia menerapkan 3 hal, ya, dalam nasihat-nasihat orang bijak, ya, di Jawa, filosofi Jawa, ya. Apa? Ojo ngomong sing gak perlu diomongno, ojo ngrungokno sing gak perlu dirungokno, dan ojo ndelok sing gak perlu didelok. Jadi sebagai seorang pemimpin rupanya dia menerapkan filosofi itu. Ojo ngomong sing gak perlu diomongno, jangan bicara apa yang tidak perlu dibicarakan. Yang kedua, ojo ndelok opo sing gak perlu didelok, jangan melihat apa yang tidak perlu dilihat. Kemudian yang terakhir, ojo ngrungokno sing gak perlu dirungokno, jangan mendengarkan apa yang tidak perlu didengarkan. Salam dari uang kita kalau.
Pak Jokowi, jangan diam baik, Pak. Jangan diam baik. Tuntut uang yang sudah memfitnah Bapak. Tuntut uang yang buat berita hoak, Pak. Jangan diam baik. Bapak itu bukan lagi jadi presiden. Bapak itu sudah mantan presiden. Sudah rakyat biasa, Pak. Sudah sewajarnya Bapak menuntut uang yang telah membuat fitnah dengan Bapak. Bapak diserang. Depan, belakang, kiri, kanan. Dari dalam negeri sampai ke luar negeri. Sudah banyak fitnahan yang ditujukan kepada Bapak oleh pasukan barisan sakit hati. Apa Bapak diam, baik dihujat, difitnah, dicaci, dimaki? Kami pengikut Bapak, Pak, sangat sakit hati, Pak. Sangat sakit hati. Bapak dituduh sembarangan oleh akun-akun, oleh pasukan barisan sakit hati. Kemarin ini ada berita yang sangat menyakitkan, Pak, kami sebagai pemilih Bapak. Yang pertama, Kaisang dituduh mengaborsi mantan pacarnya oleh akun-akun yang tidak bertanggung jawab, Pak. Setelah itu Bapak difitnah sebagai terkorup di dunia, Pak, oleh OCCRP, Pak. Bapak diam baik. Nah, sekarang ini yang lebih parah, Pak. Ibu Riana, istri dari Bapak Jokowi, yang difitnah oleh pasukan barisan sakit hati, Pak. Berondong. Apa yang berondong? Segala dipinah. Baik Bapak dipinah, baik Ibu Riana dipinah, baik Kaisang, baik Gibran. Segalanya dipinah, Pak. Kami merasa sakit hati, Pak. Merasa sakit hati. Karena Bapak diam baik. Langsung, Pak, dituntut uang itu, Pak. Jangan merajalela. Mereka itu memfitnah, Pak. Memang kata pasukan barisan sakit hati, kata anak abah, itu fakta katanya. Dia tak bisa menerima kenyataan. Dia langsung menerima berita-berita yang tidak bertanggung jawab, Pak. Mereka tidak menyaring dulu, Pak, berita-berita itu, Pak. Jadi kami, Pak, pengikut Bapak, meminta kepada Bapak untuk menuntut balik, Pak. Apa Bapak tidak merasa sakit hati, Pak? Kami, Pak, sakit hati, Pak. Apalagi Bapak. Jangan diam, Pak. Lapor ke polisi. Terus terang, Pak. Kami pengikut Bapak sungguh sangat hati, Pak. Sungguh sangat hati. Laporkan ke polisi, Pak. Bapak tidak lagi jadi presiden. Wajar Bapak melaporkan ke pihak kepolisian. Karena Bapak sudah rakyat biasa. Lapor, Pak. Salam dari wong kita kalau. Basarnya Mulyono itu kan menurut Anda, menurut kalian barisan sakit hati, ya, yang selama ini selalu kami dilabeli Basar Mulyono, Jongose Mulyono, penjilat. Ya terserah kalian mau ngomong apa. Yang jelas saya atau kami bukan Basar, bukan pendukung bayaran, ya, camkan itu. Kalau kalian menemukan bukti, ya, bukti transferan dari siapapun itu kepada saya, ya, dari Pak Jokowi, silakan tunjukkan sama saya. Kalau itu melanggar hukum, silakan laporkan ke pihak yang berwajib. Saya siap bertanggung jawab asal ada buktinya. Itu saya tantang kalian, saya tantang kau, ya, cari buktinya. Tapi sekali lagi saya tegaskan, kami bukan Basar, saya bukan Basar, ya, camkan itu. Kami mendukung Pak Jokowi bukan karena bayaran,
tapi karena kinerjanya. Ya, kami merasakan sedikit banyaknya kinerja beliau. Tapi untuk kalian yang barusan sakit hati, tidak merasakan itu, tidak mampu melihat itu, yang kalian lihat adalah hanyalah kekurangannya saja. Ya, jadi camkan itu. Jadi kami tidak rela seorang pemimpin negara selalu direndahkan, dicaci maki, difitnah, diolok-olok, padahal dia sudah berusaha kerja keras membangun negeri ini, tentunya dengan segala kekurangannya beliau. Namanya juga manusia, tak luput dari kesalahan dan kekurangan. Ya, siapapun itu, tidak ada manusia suci di dunia ini. Ya, semua punya kesalahan, semua punya kekurangan, dan pasti ada kelebihan masing-masing. Ya, siapapun itu. Oke, paham? Ya, jadi saya tegaskan, saya bukan buzzer. Ya, saya nggak pernah dibayar oleh siapapun. Apalagi sama Pak Jokowi, boro-boro saya ditransfer. Ketemu aja kagak. Ya, padahal pengen banget nih hati ini, pengen ketemu. Tapi ya, begitulah jarak yang memisahkan. Ya, terlalu jauh jaraknya. Ya, kalau saya buzzer, ya, jujur aja, kalau saya buzzer saya dibayar. Hari-hari saya berkunjung ke Solo, ya. Hari-hari, kan katanya ada yang mengatakan dibayar 36 juta. Ya. Kalau 36 juta setiap hari, setiap saya bikin konten, ya, 1 VT atau 2 VT dibayar oleh Pak Jokowi 36 juta. Hari-hari saya ke Solo, jujur aja, hari-hari saya berkunjung ke sana. Saya rekamin tuh orang-orang yang datang ke rumahnya Pak Jokowi. Biar saya ada kerjaan gitu. Ini nggak ada sama sekali. Justru saya yang rugi malah. Saya harus bela-belain beli paket. Saya harus korbankan uang bensin saya. Demi membela Pak Jokowi. Tapi saya ikhlas, saya rela. Karena itu panggilan hati saya. Bukan karena fulus. Paham kau? Narasi yang sangat keren menurut saya yang disampaikan oleh Bapak tersebut, khususnya yang mengatakan bahwa dirinya adalah salah seorang pemimpin perusahaan. Dan saya pastikan bahwa ketika para pembenci, khususnya anak Abah dan kaum 16% menyaksikan video ini, mereka pasti akan mendadak panas dingin dan akan mencoba melakukan evaluasi bahwa ternyata yang dilakukan selama ini dengan menebar fitnah, menghina Bapak Jokowi justru akan membuat masyarakat lebih bersimpati terhadap Bapak Joko Widodo. Bagaimana pendapat sahabat-sahabat sekalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.